Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, senang melihat orang lain menderita. Ini penyakit. Orang lain menderita, orang lain hancur, ini namanya penyakit. Ini penyakit jiwa, harus disembuhkan. Kadang-kadang ada lagi yang seolah-olah dia sebagai pahlawan mendulang di air keruh, datang sebagai jagoan, atau manajemen konflik yang sudah dia bangun sebelumnya. Yang beberapa waktu lalu ada peristiwa babi ngepet di Depok. Ternyata itu manajemen yang sengaja dibuat. Hati-hati. Hati-hati kepada orang-orang yang hobi sharing-sharing di media sosial. Hati-hati. Ada kutukan Allah di dunia dan di akhirat. Tidak kita sangka-sangka. Ada kutukan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau zaman dulu mungkin melalui lisan diucapkan, kemudian didengarkan, semakin bersambung banyaklah, menyebarlah fitnah itu. Tapi kalau sekarang melalui media sosial, melalui HP, saling sharing kanan, sharing kiri, sharing grup, sharing teman. Hati-hati bahwa di sini ada kutukan Allah. Mungkin tidak dibayangkan di dunia. Berupa apa kutukan Allah di dunia ini? Kalau penjara, ya barangkali penjara. Bagaimana nasib orang di penjara? Tapi kalau kemudian Allah diadab dengan kemiskinan, bagaimana nasibnya menjadi orang miskin dan fakir, tidak punya apa-apa? Ketok pintu sana sini tidak ada yang mau menanggapi, dan tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Bagaimana kalau kita diadab seperti itu? Kemudian kita diberi adab oleh Allah karena sering menceritakan kejelekan orang lain melalui sharing-sharing. Kemudian Allah perbanyak hutang sehingga mati terlilit hutang. Ini hukuman di dunia. Kalau hukuman di akhirat, adab akhirat, itu semuanya sama, yaitu rombongan bareng masuk neraka. Itu dengan semua pendosa-pendosa yang lain, dengan dosa-dosa yang lain. Tapi kalau di dunia akan dikasih apa? Makanya kalau mau menyebarkan berita, kontrol dulu, periksa dulu. Kalau mau dikirim kepada orang lain, dikirim melalui kerabat kita atau ke grup-grup kita, syaratnya satu. Yang pertama, tidak boleh dendam atau sakit hati. Karena kebencian akhirnya membuang semua sifat-sifat positif. Semua menjadi negatif. Ya. Kemudian yang kedua, pilih berita. Berita-berita yang sejuk, bukan berita yang provokatif, adu domba. Jangan. Bahkan ada orang yang bilang sekarang ini, kalau orang bilang semakin viral, maka semakin menjadi trending topik. Itu perkara berbeda. Jangan kemudian membuat masalah yang jelek, kemudian disebarkan, banyak yang subscribe misalnya. Wah, dia sudah merasa hebat. Dia tidak hebat, karena dia mengorbankan orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yuhibbuna an tash'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Yang artinya orang-orang yang biasa menyebar atau yang suka menyebar kejelekan, kekejian orang lain di dunia, ya, atau menjelek-jelekan orang yang mukmin, orang-orang yang beragama, orang-orang yang Islam, maka orang-orang yang senang menyebarkan
kejelekan orang Islam atau orang mukmin, maka Allah berikan dia azab di dunia dan di akhirat. Ini tegas. Maka dapat dibayangkan kalau dikasih azab di akhirat, sama rombongan masuk neraka. Tetapi kalau azab di dunia, berupa masuk penjara, kemiskinan, dililit hutang, penyakit yang tidak ada obatnya, dapat dibayangkan itu azab karena kesalahan kita. Makanya tutup. Ya. Perbaiki mulai hari ini jaringan kita di medsos. Perbaiki. Kalau grup-grup itu untuk menjelekkan orang Islam, kalau grup-grup itu hanya mencaci maki, tinggalkan. Jangan mudah tersulut emosi. Kita cukup wait and see. Kalau ada berita, baca saja, tidak usah di-sharing, tidak usah disebarkan. Karena ketika kita menyebarkan, berarti kita termasuk dari rombongan orang-orang yang menyukai menyebarkan, suka menyebarkan kekejian orang Islam. Sekalipun perbuatan itu jelek, apalagi perbuatan baik yang dianggap jelek, sekalipun berbuat jelek, mari kita mulai sekarang jadi agen perubahan. Jangan jadi agen sebar fitnah. Mukmin yang bermaksiat itu adalah tetap orang mukmin, tapi imannya sedang lemah ketika dia melakukan maksiat. Tidak jarang orang yang mukmin ketika melakukan perbuatan maksiat dia tidak ingat, tetapi ketika selesai baru dia menyesal yang luar biasa. Kita bukan malaikat dan juga kita bukan Tuhan untuk bisa menentukan Anda di neraka, Anda di surga, tidak. Tapi berikanlah dorongan kepada saudara-saudara kita yang terlanjur berbuat jelek, diarahkan agar selalu bertaubat kepada Allah dan untuk tidak mengulangi lagi. Itu kita arahkan, bukan kita sebarkan, bukan kita beritakan, bukan kita ceritakan kepada orang lain, dan bukan niat untuk menjelek-jelekan. Karena sahabat kita, saudara kita, kerabat kita, darah daging kita adalah sesama umat Islam. Jagalah ini agar kita menjadi orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.